Jadi menurut kami ya, bagaimana seorang yang berpangkat barada bisa berpengaruh terhadap pembunuhan ini sendirian gitu. Bismillahirrahmanirrahim, guys. Masih ingat kan Babe Roland nih? Ya, nih gue mau ngajarin. Kalau kalian udah pesan ini buat nemenin minum kopi enak nih. Nah, gue kalau ngonten biasa begini nih. Nah, ini gue ambil yang pisang keju nih ya. Nah, itu ya guys. Dibelah jadi dua, terus celup di kopi. Bismillahirrahmanirrahim. Sensasinya itu luar biasa. Kejunya tetap terasa, kopinya ada aroma pisangnya. Buruan pesan Babe Roland, nomor WA-nya ada ya, dijamin halal, enak, berkah insya Allah hasilnya untuk perjuangan. Langsung hubungi dah ya, itu gitu aja gitu. Buat nemenin minum kopi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gua Babe Aldo, YouTuber receh yang tetap selalu bakal sehat dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi janabi wa alihi. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur, perjuangan, merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian itu menjadi sakit penghapus dosa, penambah pahala, sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam sehat yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, konten kita kali ini masih berkaitan tentang Baradae dan kasus Brigadir J yang melibatkan para petinggi Polri, termasuk khususnya Kadif Propam, mantan Kadif Propam, ya Kadif Propam nonaktif Ferdi Sambo, Irjen Pol Ferdi Sambo, dan juga ada Jenderal Hendra Kurniawan, ya ada di situ. Nah, ini ada berita yang luar biasa. Semenjak Baradae ditetapkan jadi tersangka, kami juga mengira bahwasanya memang bagaimana orang yang pangkatnya cuma Barada jadi pelaku utama gitu. Itu pasti ada ceritanya itu. Dan pasti ada apa ya, nggak mungkin sendirian gitu. Menurut kami. Ya, tapi kan menurut fakta belum tentu ya begitu ya. Faktanya yang kami atau yang sana itu wallahu a'lam. Ngopi dulu gue. Rada serem nih. Oke, ini ternyata ada berita seperti ini guys. Baradae minta perlindungan, saya bukan pelaku utama. Nah, ngomong kan, udah bilang Baradae ini juga masih muda, keluarganya juga pasti shock, pasti juga bingung gitu. Ya, dan kami melihat ini memang bukan pelaku utama sih menurut kami, tapi sekali lagi itu menurut kami bisa salah. Ya, menurut kalian gimana ya? Setelah diperiksa maraton 2 kali 24 jam oleh tim sus Bareskrim Jumat 5 Agustus 2022, Baradae diperiksa lagi oleh tim sus Itwarsum. Pada Jumat malam, Baradae mengaku bahwa dia bukan pelaku penembakan yang menewaskan Brigadir J. Baradae langsung minta perlindungan. Kan? Berarti yang cerita-cerita pertama itu semua berkaitan itu. Berkaitan, dia bukan pelaku utama katanya Baradae ini. Ayo lu. Atas pengakuan tersebut menurut sumber inilah.com, Baradae langsung dibawa Irwasum, Wakapolri, Kaba Intelkam dan Kabareskrim menghadap Kapolri Jenderal Listio Sigit. Ketika dikonfirmasi inilah.com, Kepala Bagian Penerangan Umum Kabak Penum Divisi Humas Polri Kombes Nurul Aziza menyebut belum ada konfirmasi terkait hal tersebut. Belum ada konfirmasi terkait hal tersebut, Pak. Balasnya lewat WhatsApp Sabtu 6 Agustus 2022.
Jadi berita ini belum dikonfirmasi ya guys. Dalam pemeriksaan maraton itu, Baradae menceritakan peristiwa yang sesungguhnya yang terjadi pada Jumat 8 Juli 2022 sore sekitar pukul 14.30 sampai 15.00 di rumah dinas mantan Kadif Propam Polri Irjen Verdi Sambo. Adapun semalam setelah pemeriksaan, Baradae dipertemukan dengan kedua orang tuanya. Sian ya, beban loh itu orang tuanya itu. Anaknya jadi pembunuh kan, ya kalau memang benar sih nggak apa-apa, kalau enggak. Dan itu kan ajudan ini apa, pasti banyak orang gitu. Iya, nggak mungkin satu aja. Sebelumnya tim Sus Polri menetapkan Baradae sebagai tersangka pembunuhan Brigadir Joshua alias Brigadir J. Baradae dijerat dengan pasal 338 KUHP setelah tim penyidik melaksanakan gelar perkara di Bareskrim Mabes Polri Jakarta Rabu 3 Agustus 2022. Penetapan tersangka diumumkan langsung Dirtipidum Bareskrim Polri Brigjen Andirian didampingi jajaran Divisi Humas Polri yang dipimpin Kadif Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo. Setelah ditetapkan tersangka, tentu akan dilanjutkan dengan pemeriksaan tersangka. Langsung kita tangkap dan kita tahan, kata Brigjen Andirian. Nah, jadi ini beritanya seperti itu guys. Jadi menurut kami ya, bagaimana seorang yang berpangkat barada bisa berpengaruh terhadap pembunuhan ini sendirian gitu. Itu rada-rada nggak masuk akal kami itu. Rada-rada nggak masuk akal kami. Kami masih berpikir ini mungkin ada tim. Dan subhanallahnya ada berita begini nih. Iya kan, Pak Irjen Verdi Sambo itu kan bintang 2. Pak Verdi Sambo ini kan bintang 2 gitu. Artinya ajudannya itu banyak, sangat banyak. Dan kalaupun ini kejadian diduga terkait dengan Pak Verdi Sambo, otomatis nggak mungkin Pak Verdi Sambo sendirian juga. Banyak itu pasti. Dan ada berita yang seperti ini nih. Ya, keren ini. Ajudan Verdi Sambo yang berewokan dan tangan bertato jadi sorotan. Ternyata bukan polisi sembarangan. Nah, itu ada ya yang fotonya tuh, tangannya bertato tuh, berewokan dia. Itu orang dekatnya Pak Verdi Sambo juga itu. Itu di mana Pak Verdi kayaknya ada beliau itu. Serem lu ya. Sangar no, itu tatonya kelihatan. Salah seorang ajudan menjadi sorotan saat Irjen Verdi Sambo diperiksa di Bareskrim Polri. Saat Verdi Sambo tiba di gedung Bareskrim Polri, Jalan Trunojoyo, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Verdi mendapatkan pengawalan ketat dari belasan orang. Di antara pengawal itu ada satu orang yang tampaknya akrab dengan Verdi Sambo. Dia berpakaian warna gelap dan memberi gestur meminta jalan buat Verdi. Saat itulah tangan kirinya terbuka, terlihat tato. 2 buah tato sangar tampak di tangan kiri ajudan brewok Irjen Verdi Sambo saat mendampingi di Bareskrim Polri Kamis 4 Agustus 2022. Dari foto hasil jepretan fotografer Tribunnews.com, tampak ajudan brewok Irjen Verdi Sambo sedang menghalau sejumlah orang yang ada di depannya dengan menggunakan tangan kiri. Ajudan brewok itu potongan rambut pelontos di sebelah kiri dan kanan dan mengenakan setelan kemeja hitam. 2 tato sangar itu terlihat bergambar besar dari punggung telapak tangan hingga lengannya. Gambar tato di punggung telapak tangan itu seperti wajah singa hingga ke atas pergelangan tangan. Ya kalau gini loh, maksud gue, kejadian ini nggak mungkin individu gitu. Kalau ngelihat dari berita-beritanya ya. Nah ini apakah beliau ini juga karena terlihat rapat banget sama Pak Verdi, apakah juga ada di situ? Ini kan jadi pertanyaan. Kita nih alur ceritanya yang kita penasaran nih. Sedangkan gambar tato satunya berada di lengan, namun tidak begitu jelas. Tatonya mirip wajah burung. Sebelumnya ajudan brewok Irjen Verdi Sambo sempat viral setelah fotonya bersama Verdi Sambo dan sejumlah ajudan lainnya tersebar di media sosial. Penampilan tato dan berewokan sehingga berbeda dibanding dengan ajudan Sambo yang lainnya. Sosok itu adalah Bribka Matius Mari, merupakan satu dari sekian banyak ajudan Sambo selain Brigadir J dan Baradae. Nah, ini kan berarti ajudannya itu banyak gitu, dan Baradae ini kayaknya paling rendah pangkatnya gitu. Ini Bribka.
Sejumlah foto Bribka Matius bersama Sambo dan ajudan lainnya termasuk Brigadir J dan Baradae telah beredar. Ada juga foto yang memperlihatkan Bribka Matius berfoto di depan mobil dinas yang diperkirakan milik Irjen Sambo. Bribka Matius juga diperkirakan telah berkeluarga. Bribka Matius rajin membagikan foto keluarganya. Dia sudah memiliki seorang istri yang berasal dari Ambon, Maluku. Jadi mungkin memang dari Ambon asalnya ya. Pokoknya dari timur ini kayaknya nih. Dari pernikahannya ia memiliki 4 anak yang masih kecil-kecil. Matius senang mengunggah kegiatan sehari-harinya sebagai ajudan sekaligus pengawal Irjen Verdi Sambo. Kan rapat sama Pak Verdi nih. Rapat beliau nih. Bagaimana aturan personil polisi bertato? Sebenarnya ada aturan polisi mengenai tato. Dilansir dari laman penerimaan polri.go.id ada persyaratan khusus bahwa polisi tidak boleh bertato dan ditindik. Sabtu 5 Agustus 2022. Tidak bertato dan tidak ditindik atau anggota badan lainnya kecuali yang disebabkan oleh ketentuan agama atau adat, tulisnya. Zaman Orde Baru diketahui kalau pada Orde Baru Presiden Soeharto melarang penggunaan tato. Saat itu diadakan operasi Petrus pada preman apalagi bertato. Korban penembakan adalah bertato sehingga stigma masyarakat tentang tato jelek. Setelah Presiden Soeharto lengser baru memperbolehkan tato untuk masyarakat. Ya, jadi beliau ini bertato gitu ya. Sangar bertato. Dalam penerimaan TNI juga melarang penggunaan tato. Tidak bertato, bekas tato dan tidak ditindik atau bekas tindik kecuali yang disebabkan oleh ketentuan agama atau adat, tulisnya. Tercantum dalam peraturan Panglima nomor 161 tahun 2011 tentang petunjuk administrasi pembinaan personel PNS TNI. Berikut daftar nama 8 ajudan Verdi Sambo termasuk Brigadir J yang sudah meninggal dunia yang berfoto bersama Kadif Propam nonaktif. Itu lengkap dengan pangkat dikutip dari Facebook Roslin Emika. 1. Brigadir Nofriansyah, Bribka Lukas Riki, Brigadir Romen, Barada Sadam, Brigadir Matius Mari, Bribtu Deden, Baratu Prayogi, Barada, Richard Eliezer. Sebagian artikel ini telah tayang di Tribun Sumsel dengan judul Sosok Bribka Matius, Ajudan Irjen Verdi Sambo bertato dan berewokan, kawal ketat saat Verdi diperiksa. Ya, jadi Baradae itu mengaku bukan pelaku utama. Dan yang kami tahu sebagai rakyat ini, ajudan itu pasti rapat gitu. Nah, yang paling dekat itu biasanya yang paling rapat. Nah, kalau memang ini berkaitan ya dengan Pak Verdi Sambo, ajudan yang paling dekatnya ini juga kayaknya emang serem ya. Apakah beliau juga terkait gitu? Kita jadi penasaran sama Pak Matius nih. Mudah-mudahan nanti akan ada berita-berita berikutnya yang membuat lega masyarakat. Serem loh. Ya, serem loh. Kita ini takut akan kejahatan, kita takut akan yang orang-orang yang akan menggunakan kewenangannya untuk sewena-wena kepada rakyat, itu serem. Ini kalau sesama anggota aja begini, gimana nanti terhadap rakyat? Ya, sesama anggota, sesama seragam, sesama institusi bisa begini, lalu bagaimana nasib rakyat? Mudah-mudahan Pak Kapolri, Bapak Listio Sigit bisa menindak ini dan membuka ini seluas-luasnya. Dan tetap kami sarankan kepada Pak Listio Sigit, Pak, masih ada 1 komjen aktif, komjen polisi aktif yang bisa Bapak andalkan, dan itu saya rasa mewakili sebagian rakyat Indonesia yang berharap marwah Polri bisa kembali baik, yaitu Bapak Komjen Polisi Dharma Pongrekun. Itu aja dari gue, mudah-mudahan kita jumpa di konten kita yang berikutnya dengan keadaan yang lebih baik. Gue Bebel, minta maaf kalau ada salah. Wabillahi taufiq wal hidayah, warahmatullahi wabarakatuh. Walakum minkum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biasanya berewokan itu identik sama kadrun loh, tapi ini enggak ya, polisi kan ya. Enggak lah. Bismillahirrahmanirrahim, guys. Masih ingat kan Babe Roland nih? Ya. Nih, gue mau ngajarin. Kalau kalian udah pesan ini buat nemenin minum kopi enak nih. Nah, gue kalau ngonten biasa begini nih. Nah, ini gue ambil yang pisang keju nih ya. Nah, itu ya guys. Dibelah jadi 2. Terus celup di kopi. Bismillahirrahmanirrahim. Sensasinya itu luar biasa.
kejunya tetap terasa, kopinya ada aroma pisangnya. Buruan pesan Babe Roland, nomor WA-nya ada ya, dijamin halal, enak, berkah insya Allah hasilnya untuk perjuangan. Langsung hubungi dah ya, itu gitu aja gitu buat nemenin minum kopi.